Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan akhir saya yang berjudul Pengaruh Parkir on Street terhadap Kinerja Ruas Jalan Zainul Arifin, Kota Malang. Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang mulai menunjukkan gejala permasalahan yang timbul seperti di kota besar lainnya. Salah satunya adalah masalah mengenai kemacetan, dikarenakan aktivitas masyarakat di Kota Malang yang beraneka ragam. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana analisa kinerja ruas jalan Zainul Arifin Kota Malang akibat adanya parkir on street di wilayah tersebut. Yang kedua, bagaimana perhitungan karakteristik parkir di Jalan Zainul Arifin Kota Malang. Yang ketiga, bagaimana penanganan parkir yang tepat agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di Jalan Zainul Arifin. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui permasalahan parkir yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mengetahui apa saja kerugian yang dialami akibat dari kemacetan. Yang ketiga, menambah wawasan tentang permasalahan dalam bidang transportasi. Manfaat penelitian yang pertama adalah menambah wawasan bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap masalah kemacetan yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah dapat memberikan alternatif solusi dari permasalahan lalu lintas yang ada di Jalan Zainul Arifin Kota Malang. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah setempat dalam permasalahan parkir di badan jalan umum. Batasan masalah dalam membuat laporan ini adalah yang pertama, penulisan laporan ini dibatasi dengan hanya menggunakan kendaraan roda 4 sebagai objek yang diamati. Yang kedua adalah lokasi penelitian hanya dibatasi untuk kendaraan yang parkir di sisi kiri Jalan Zainul Arifin. Yang ketiga adalah dengan prediksi jumlah penduduk 5 tahun mendatang. Metode pengumpulan data ada dua macam. Ada data primer, yaitu yang data survei langsung di lapangan, dan data sekunder yang penulis dapatkan dari website tertentu. Untuk data primer sendiri terdiri dari data geometrik jalan, data karakteristik parkir, dan data volume lalu lintas. Untuk data sekunder sendiri didapat untuk mencari proyeksi jumlah penduduk, yaitu untuk mencari jumlah penduduk di tahun-tahun sebelumnya di Kota Malang dengan melihat website dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Ini merupakan tabel-tabel perhitungan dan di hari Minggu, perhitungan akumulasi parkir di hari Sabtu, indeks parkir dengan jumlah peta 62 peta diperoleh nilai dari indeks parkir sebagai berikut. Nilai indeks parkir pada hari Sabtu diperoleh dengan hasil 82,258, sedangkan untuk indeks parkir hari Minggu diperoleh nilai 50. Ada juga pengolahan data arus lalu lintas hari Sabtu dijumlah hingga mendapatkan satuan kendaraan per jam dan SMP per jam. Dan ini merupakan pengolahan data hambatan samping di hari Sabtu dan hari Minggu, dan didapat nilai tertinggi adalah di hari Sabtu dengan frekuensi bobot total 630,6. Perhitungan kapasitas jalan menggunakan rumus C didapatkan nilai kapasitas jalan dari Jalan Zainul Arifin adalah 1456 SMP per jam. Dan untuk perhitungan kecepatan arus bebas didapatkan dari rumus FV sebesar 53 km per jam untuk kecepatan arus bebasnya. Dan untuk derajat kejenuhan didapatkan nilai 0,20 dari hasil pembagian antara Q dan C. Ini merupakan data jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai 2020 yang didapat dari web Badan Pusat Statistik Kota Malang. Dengan ini kita bisa melihat dan menghitung persentase pertumbuhan penduduk menggunakan rumus R yang diperoleh hasil pertumbuhan penduduk sebesar 0,005482%. Dan dari hasil itu kita bisa melihat prediksi jumlah penduduk di tahun 2025 menggunakan rumus PT, yaitu didapat hasil 899.136 penduduk di tahun 2025. Skenario penanganan parkir.
Alternatif pertama adalah dengan mengubah pola parkir yang sebelumnya pola 90 derajat mundur menjadi pola parkir 30 derajat maju. Hal ini akan mempersingkat waktu parkir dari sebuah kendaraan dan tidak terlalu memakan area jalan yang akan dilewati oleh kendaraan lain. Sehingga kendaraan lain yang akan lewat tidak perlu menunggu kendaraan yang akan parkir. Hal ini cukup untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam berkendara serta kapasitas jalan yang lebih banyak karena kepadatan lalu lintas akibat dari parkir on street akan cukup berkurang. Alternatif kedua mirip dengan alternatif yang pertama, namun jika alternatif pertama masih kurang membantu, cara lainnya adalah dengan memangkas sedikit lebar dari trotoar agar bisa menambah lebar jalan efektif yang sebelumnya 6,24 meter menjadi 6,9 meter. Bisa dilihat dari gambar perbedaan antara alternatif pertama dan kedua terletak pada lebar dari trotoarnya. Kesimpulannya, dari hasil survei lalu lintas di Jalan Zainul Arifin didapat nilai kapasitas jalan sebesar 1456 SMP per jam dengan kecepatan arus bebas sebesar 52 km per jam dan nilai derajat kejenuhan 0,20. Tingkat pelayanan pada Jalan Zainul Arifin Kota Malang ini tergolong pada tingkat pelayanan D dengan nilai hambatan samping sebesar 630,6 dan ini tergolong tinggi karena pada daerah ini merupakan daerah niaga dengan aktivitas pasar yang cukup tinggi. Dari hasil survei parkir kendaraan roda 4 selama 6 jam, diperoleh nilai volume parkir tertinggi terdapat di hari Sabtu, 6 Juni 2020 dengan nilai 188, nilai akumulasi parkir tertinggi sebesar 51 pada hari Sabtu di jam 9.45 sampai jam 10 pagi, serta nilai indeks parkir tertinggi sebesar 82,258 di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Saran untuk pihak terkait adalah pola parkir sangat berpengaruh terhadap kinerja ruas jalan. Oleh karena itu, pihak terkait bisa mempertimbangkan masukan dari penulis untuk memperbaiki kondisi parkir yang ada di Jalan Zainul Arifin, Kota Malang. Sekian presentasi dari saya, presentasi laporan tugas akhir kami. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih.